Bismillahirrahmanirrahim. Ceria banget kayaknya. Ini mau curhat atau mau? Curhat atau gimana gitu. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sehat Mi? Alhamdulillah. Ini kayaknya ada kabar gembira atau mau? Belum Mi, kabar gembira mah. Jauh ya. Nggak tahu deh. Insya Allah. Ya Mi, biasa nih Mi, tim Shift Ladies dengan sejuta Kisah ya. sejuta keluh kesahnya Mi. Sejuta story, Masya Sejuta Allah. story hari ini mau curhat lagi sama Umi. Boleh. Boleh Mi, slot kita masih banyak Mi. Insya Allah. Kayaknya yang relate apa nih? Lagi hujan-hujan, mendung-mendung, hatimu sedang cerah apa sedang mendung? Cerah-cerah aja Mi, cuma Alhamdulillah. pasti awan mendung mah ada aja lah lewat. Oh ada aja ya. Selalu ada awan mendung. Jadi gini nih Mi, aku sebenarnya ini pertanyaan sejuta umat pasti nih Mi. Sering banget ditanyain sama teman-teman Shift Ladies lainnya dan pasti sama followersnya Umi pasti tentang yang tidak asing lagi dan selalu melekat dalam diri kita, yaitu masalah patah hati Mi. Gitu. Jadi patah hati soal hati gitu Mi. Apa namanya? Gimana mungkin cara nanti ngadepin cinta gitu Mi. Aduh, gimana ngadepin cinta? Gimana ngadepin cinta dan patah hati gitu ya? Dengan patah hati gitu, karena kan apa ya Mi, kita tuh kadang bisa mengontrol dunia, tapi kadang kita nggak bisa ngontrol diri kita gitu. Wes, Ya, waduh berat banget. Kadang-kadang kita bisa ngontrol apa sih yang ngontrol ini itu tapi kadang kita nggak bisa ngontrol perasaan kita gitu Mi, soal hati gitu Mi. Karena emosional juga mungkin dasarnya dari perasaan, dari hati gitu Mi. Iya. Kayak gitu. Mungkin Umi ada sedikit masukan Mi untuk kita yang memang masih harus banyak belajar soal kontrol diri gitu Mi. Tentang tadi patah hati ya. Patah hati. Emang ketika patah hati itu rasanya gimana? Udah. Kalau aku Mami, kalau lagi patah hati tuh kayak yang malas makan. Wah, kok aku enggak? Aku malah banyak makan. Berarti beda-beda ya ekspresi. Iya, beda-beda. Ekspresinya beda ya. Oke. Maksudnya kadang malah kalau lagi patah hati tuh misalnya lagi kecewa gitu Mi. Fokusnya tuh pinginnya kerja gitu Mi, ngalihinnya ke kerja. Tapi malas bagus, makan bagus. gitu. Oh, tetap ya. Jadi memang kalau patah hati itu lebih cenderung ke sampai merugikan diri sendiri gitu. Bisa Mi, bisa jadi. Ya maksudnya ya kalau kita stres mungkin over makan ya merugikan diri Iya, sendiri. iya, betul, Mi. Atau sampai ada yang tipe yang nggak doyan makan, Iya, sama sama. aja. Iya. Kenanya ke diri sendiri Karena ya. kan kita lagi lost control kan Mi. Karena kita kayak hati kita tuh lagi terombang-ambing, jadi ya lagi nggak ada rasa gitu. Jadi emang kita Kayak cari pelampiasan gitu. Iya, Aku lagi patah, ini healingnya apa nih Iya, gitu iya. untuk menyenangkan aku kembali. Bahkan mungkin pada titik udah lupa bahagia itu gimana rasanya. Iya, Mi. Oh ya. Kayaknya tuh kecewa, kayak hidupnya nggak ada yang bahagia-bahagia. Oh gitu, sampai benar-benar lupa aku dulu pernah bahagia tuh bahagia di mana ya gitu. Bisa jadi ada yang kayak gitu Mi. Gitu. Jadi Ya. Jadi kan patah hati itu berarti awalnya jatuh cinta. iya, berawal dari cinta Mi. Berawal dari cinta, Masya Allah. Mungkin teman-teman yang jatuh cinta, kenapa sih kalau jatuh cinta itu kayak identik, meskipun nggak semua ya, kayak identik temennya adalah patah hati gitu. Dan kadang-kadang banyak yang aku nggak mau jatuh cinta nanti patah hati gitu. Terus kalau yang sudah merasakan cinta, bahkan ya yang lain melawan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu, karena kata orang akan patah hati gitu kan. Ini nggak boleh karena kata orang bla bla bla, akhirnya takut untuk jatuh cinta. Atau misalnya aku udah jatuh cinta gitu kan, aduh kapan aku patah hati. Maksudnya ya karena mungkin ya dia ngerti banget lah ya yang namanya jatuh cinta kepada seseorang itu kan ya belum ada jaminannya gitu. Apakah misalnya kita memegang sebuah janji, benar nggak? Ya kalau sudah kompak gitu kan memegang janji pun kadang ini janjinya sampai kapan nih gitu kan. Ikatan janjinya ini apakah untuk seminggu, untuk setahun, untuk 3 tahun atau ya we don't know gitu kan.
Ya, jadi intinya sih kalau orang udah jatuh cinta gitu memang harus siap ya, harus siap banget untuk merasakan patah hati dan jangan takut, jangan cemas, jangan membenci cinta, jangan mengumpat cinta, jangan menyesali pernah merasakan cinta gitu, karena setiap yang pernah kita lalui ini harus ada value-nya, harus ada pemaknaan, harus ada kontemplasi kita apa nih gitu, kita maknai sebagai apa nih gitu. Aku udah jatuh cinta dan sekarang ya bener aku patah hati gitu kan, aku gak mau gitu kan, ya aduh. Kalau udah seperti itu kita memaknainya seperti apa gitu ya. Kita bicara cinta, Masya Allah luar biasa, cinta itu adalah anugerah ya, cinta itu energi, cinta itu ya kan bener nggak, pernah merasakan berenergi ketika jatuh cinta. Gimana Can do anything, kayaknya itu semua tuh mudah gitu. Oke, jadi Dengan cinta semua akan mudah, Mi. Terasa mudah, meskipun kayaknya tuh kalau menurut kayaknya nggak mungkin bisa dikerjain lah gitu, kayak semasa itu, tapi kayak ya udahlah bisa gitu, kayak positive vibes gitu. Jadi mission impossible-nya itu ini banget ya dengan cinta gitu. Oke, hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit bisa. Karena kan lagi lapang nih, Mi, lagi hatinya. Karena sebenarnya pekerjaan apapun kalau misalnya ininya pakai cinta, iya, kalau pakai cinta pasti akan ya gampang gitu. Maksudnya kayak karena kan kita happy gitu, Mi. Oke, jadi enteng gitu ya. Kalau misalnya ada hal berat tapi ngerjainnya bareng si cinta kan mungkin bisa jadi mudah. Kalau emang sulit bisa jadi ya kitanya tenang atau misalnya gitu, Mami, hal-hal seperti itu. Berarti energi cinta itu sebenarnya keren banget, bener nggak? Keren banget, dan itu nggak bakal didapat ketika kita misalnya masih belum merasakan cinta, bener nggak? Iya, Mi. Kalau hanya untuk naikin karir kita sendiri, kadang kita ada turunnya, ada bosennya gitu kan. Kalau hanya untuk menyenangkan diri sendiri gitu, ya karena kan sebelum merasakan jatuh cinta kita ini masih egosentris. Ya semuanya aku lakukan ya untuk aku gitu kan. Ya aku naikin karir ya demi aku sendiri. Aku naikin angka salary ya untuk diri aku sendiri gitu. Aku naikin apa sih, keilmuan aku ya untuk aku sendiri. Aku belanja ya untuk aku. Nah kalau sudah apa sih masuk ke area cinta ini kayak lupa tentang aku. Ya. Tentang si dia, wah, ya, tentang dia yang kita terus cinta. Kan maksudnya yang kita cinta bukan cuma soal lawan jenis ya, Mi. Bisa jadi kan cinta ke keluarga, ke anak. Tapi secara umum itulah ya. Iya, Mi. Bener nggak? Iya, bener, Mi. Jadi kita sering melupakan diri sendiri dan yang ada di pikiran kita, di perasaan kita itu adalah si cinta. Ya, si cinta ini kita masih bisa siapa aja atau apa aja ya gitu. Dan itu tadi ya apa ya, memaknai cinta itu ternyata kita harus dapat energinya, kita harus dapat kekuatannya gitu. Jangan sampai misalnya ketika cinta itu hilang, energinya hilang. Makanya kita harus tetap mempertahankan cinta itu ada. Dan cinta itu ya kalau mau yang stabil sih bukan tentang eksternal, bukan tentang yang di luar kita, tapi cinta itu exist here, ada di sini gitu loh. Sehingga ketika eksis di sini ya energinya itu tumbuhnya bersama tumbuhnya bersama kita sendiri gitu, nggak naik turun karena faktor eksternal gitu loh. Karena kan kita peduli cinta, kemudian kita rawat dia gitu kan. Itu tentang energinya, kemudian tentang ini yang paling penting tadi, kita melupakan diri sendiri itu sebenarnya bagus ya, ada porsi bagusnya gitu. Karena sebelum mengenal cinta kita sangat egois, kita sangat ya cuma mikir diri sendiri gitu, selfish banget. Ketika kita sudah mengenal cinta kita lupa diri, dan yang kita ingat hanya yang kita cintai gitu kan semuanya. Misalnya kita makan, kita ingat aduh ini kalau aku makan bareng dia kayaknya enak gitu, atau kita belanja itu kadang-kadang yang kita lihat bukan baju kita gitu, ini kayaknya cocok ini kayaknya dia banget gitu, ini yang kotak-kotak gini kayaknya dia banget, dia sering pakai ini gitu, jadi kita megang kotak-kotak pun tersenyum gitu loh.
Padahal itu misalnya belum ada timbal balik ya. Dari segi situ aja kita sudah bahagia gitu. Nah, ketika kita sudah kayak apa ya, sudah melupakan diri kita, kemudian terlalu besar porsinya untuk si dia atau si cinta gitu. Kadang-kadang kan kalau udah porsi itu terlalu besar, ya alhamdulillah kalau jalannya bagus, skenarionya bagus atau timbal baliknya bagus gitu. Nah, kadang-kadang kan ada tipe-tipe yang kita berikan cinta, yang cinta itu mungkin kalau aku boleh ibaratkan seperti gelas kaca gitu. Ini aku di sini gelas kayu. Gelas kayu, jadi tidak ada cinta. Nah, gelas kaca gitu kan. Ini gelas kaca sangat-sangat sensitif. Dia merefleksikan keindahan, tapi dia sangat fragile. Sangat fragile. Nah, aku titip ya, ini bayangkan ini adalah gelas kaca. Aku titip cinta aku di kamu. Seperti ini. Nah, kalau yang bersambut seperti ini, terima kasih, please jaga cintaku, please kamu jangan ceroboh ya. Ini kalau kamu ceroboh dan jatuh, pecah belah lah hatiku. Pecah belah hatiku gitu. Dan ternyata kenyataannya banyak gelas pecah. Entah itu karena ceroboh, entah itu karena kamu ngapain nitipin ke aku gitu kan, gitu. Aku nggak mau gitu. Please dong, titip gelas gitu. Aku nggak mau. Akhirnya ya dilempar lah gitu. Ya ini tipe patah hati yang sedih banget kalau sampai ya urus sendiri gelas kamu, aku nggak gitulah. Jadi kalau kita sudah sampai di fase seperti itu ya, yang gelasnya pecah kah gitu, pasti kita aduh ya Allah gelas aku pecah gitu. Aku udah nggak mau lagi menitipkan gelas itu kepada seseorang yang misalnya ceroboh kah, atau orang yang nggak peduli bahwa gelas ini berharga, ini tuh berharga, ini energi aku, ini kehidupan aku, ini spirit aku, tapi dia abaikan, dia nggak hargai, dia nggak ngerti, dia nggak paham, dia nggak bisa membuat dia tumbuh, cinta aku nggak tumbuh gitu. Jadi ya udah deh gitu, misalnya ini ya di kamu gitu, ya udah aku ambil ya, karena kamu sedikit ceroboh, kamu sedikit kurang peduli dengan gelas ini, jadi aku ambil. Jadi aku butuh apa ya, butuh seseorang atau zat untuk menjadi sandaran sang gelas yang begitu fragile gitu sih. Jadi ya itu tadi teman-teman, kalau sudah merasakan cinta ya persiapannya adalah patah. Dan kalau sudah patah itu skenario yang sudah lumrah biasa sejak zaman kakek buyut kita Nabi Adam sampai sekarang gitu, kisah itu banyak sekali gitu. Dan semuanya akan mengembalikan gelas kaca tersebut kepada pemiliknya, kepada yang paling berhak, yaitu sang sandaran hati. Kita sering sekali membutuhkan sandaran hati karena kita karena fragilnya kita itu. Nah, sandaran hati itu sering banget kita sebut sebenarnya as-somad, ya kan? Qul huwallahu ahad gitu. Katakan bahwa Allah zat yang maha esa, the unique, satu-satunya, cuman satu, nggak ada bandingan, nggak ada udah apa ya cuma satu, nggak ada pembanding, nggak ada yang setara, nggak ada. Dan Qul huwallahu ahad, Allahus samad gitu, selain Allah apa sih, nggak ada yang setara, nggak ada pembandingnya. Allahus samad, ternyata dialah sandaran hati aku yang selama ini aku pikir aku sandarkan hatiku untuk kepada orang tua, tapi orang tua bikin aku kena mental. Kan ada ya misalnya aku serahkan lagi ini gelas kaca ini kepada seseorang yang aku pikir dia akan lebih berhati-hati, aduh pecah juga deh gitu. Dan akhirnya setelah aku titipkan ke beberapa orang, ternyata aduh maafkan aku ya Allah, ini aku kembalikan kepadamu gelas ini, meskipun sudah patah, sudah pecah, sudah nggak seindah awalnya ya, tapi patahnya, pecahnya akan jadi saksi,
ya kan? Karena kalau udah patah pecah itu nggak sesempurna awal. Ada sebuah keindahan yang nggak bisa terefleksikan lagi. Keindahannya nggak seperti dulu lagi, gitu loh. Refleksinya sudah beda, gitu. Padahal apa ya? Yang di luar gelas ini sempurna, tapi dia belum pernah bisa sempurna lagi, gitu ya. Mungkin perjalanan kali ya untuk, artinya ya saksikan ya Allah bahwa pecahnya gelas ini adalah perjalanan aku menuju Engkau, experience aku menuju Engkau, gitu. Aku pernah pernah merasakan seperti itu, dan sekarang aku sudah mengerti gitu bahwa gelas ini harus aku serahkan kepada Engkau As-Somad, sang sandaran hati, dan aku kayak kembali teringat bahwa aku hanya terikat dengan janjimu. Ya kita sebelum terlahir ya, kita punya ikatan janji bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku serahkan kepada Allah, itu janji suci, dan aku sekarang ingin mencoba untuk meskipun hanya sejenak untuk benar-benar hadir untuk Allah, gitu loh. Karena ya ketika kita melakukan perjalanan cinta, kita seringnya hadir untuk diri kita, bener nggak? Ini untukku, ini untukku. Next ketemu dengan sesuatu yang bikin kita yang dia punya daya tarik, aku hadir untuknya, bener nggak sih? Aku hadir untuk, ya itu semangat. Aku akan gitu kan? Aku akan, kalau dia jadi milikku, aku akan melayaninya, aku menyayanginya, aku menya, berarti kita hadir untuk dia. Oke, ini tidak ada kesalahan, nggak salah gitu. Cuman ya itu tadi, karena kamu fragile, kamu nggak akan kuat gitu loh. Jadi next kamu akan mencari bahwa kehadiran kamu, sholatmu, hatimu, kemudian perasaan kamu, pikiran kamu itu benar-benar hadir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak filosofi kaca berarti ya, Mi? Ya mungkin, filosofi kaca. Jadi ketika misalnya yang tadi kata Umi bilang, ketika misalnya hati kita udah dipecahin di sini, dipecahin di sini sama Allah, itu diambil pecahan-pecahannya, Allah lebur lagi kali ya, Mi? Ketika misalnya kan berarti ketika udah benar-benar hancur, Allah lebur lagi bisa jadi satu gelas yang cantik lagi. Iya, jadi masterpiece, jadi karya hebat yang berbeda dengan sebelumnya. Awal, tapi jadi punya shape yang lebih kuat. Pasti ya, punya shape yang lebih kuat, kemudian bisa mengeluarkan cahaya karena dia sudah melalui cinta tadi. Gitu loh. Kalau yang gelas yang masih awal tadi kan belum ngerti cinta. Jadi masih murni ego gitu. Aku sudah merasakan cinta. Oke, berarti energi aku, kekuatan aku, bahkan pikiran aku yang selama ini aku hadir untuknya. Yes, sekarang hadir untuknya gitu. Sedikit mengarahkan fokus kita. Jadi ketika kamu patah, something break your heart. Sesuatu bisa mematahkan hatimu. Tujuannya untuk menyelamatkan jiwamu. Jiwa kamu hadir untuk siapa? Jiwa kamu jadi bucin, budak cinta siapa? Jiwa kamu terluka untuk siapa? Jiwa kamu tumbuh untuk siapa? Gitu loh. Kalau sudah ke Allah itu udah universal. Kalau kita ke Allah, yang lain dapat semua. Maksudnya ya teman dapat cinta kita, orang tua dapat cinta kita, pasangan dapat cinta kita, karena sudah new direction, arah baru atau fokus baru. Tapi kalau misalnya kita kayak ke suami doang atau ke sesuatu doang, udah itu doang, cintanya itu kurang universal. Misalnya nih cuman cinta sama si dia doang gitu. Kadang-kadang bucinnya itu sampai bikin teman-teman kesel.
Iya sih. Amit deh. Kadang kita tuh kalau udah suka yang satu hal tuh pasti yang lainnya tuh blur ya. Yes. Jadi kalau bucin sama seseorang, misalnya orang tua jadi lupa, apalagi Allah, ketutup deh. Sholat nggak khusyuk, bahkan diri kamu sendiri ketutup, apalagi ya kadang-kadang bahkan karir, bahkan kehormatan, harga diri itu ketutup semua gitu di beberapa situasi ya, lupa gitu karena itu tadi terlalu fokusnya terlalu sempit. Tapi kalau misalnya kita udah universal ke Allah, itu jadi porsinya jadi bagus semua gitu, ke siapapun, dia bersama siapapun jadi bagus gitu, karena itu tadi Allah save your soul, Allah sudah menyelamatkan jiwa kamu meskipun jalannya adalah patah hati. Kamu tidak diperbudak oleh ego kamu sendiri, kamu tidak diperbudak oleh cinta tadi ya, atau oleh manusia. Bahkan gini loh, kalau misalnya orang jatuh cinta, beberapa pasangan itu ada yang toksik. Toksiknya sampai gimana? Sampai memanipulasi, dibodoh-bodohin, direndahkan harga dirinya, dirugikan secara materi. Ya aku mah gitu ya, ya aja lah ya gitu. Sampai dia nggak punya izzah, nilai diri dia itu nggak ada. Value dia nggak ada, kehormatan dia nggak ada, bahkan mungkin dia lupa bahagia. Kenapa? Dia anggap ketika dia bucin dia bahagia. Padahal dia itu sedang tidak di dalam cinta, tapi sedang di dalam addiction. Addiction itu apa ya? Addict itu apa? Ketergantungan. Candu. Yes. Karena sedikit berbeda ya cinta dengan candu. Aduh, aku nggak ketemu sama dia. Aduh. Iya, Mi. Gimana rasanya candu cinta? Coba ceritakan. Aduh, nggak tahu nih. Sampai gimana rasanya candu Gelisah, cinta? overthinking, Yes. khawatir. Oh iya bener. Susah tidur. Oh ya, gelisah, overthinking. Aduh, di mana dia? Apakah dia lupa aku? Apakah dia udah nggak cinta lagi? Kemana-mana dong gitu. Terus ya gitu. Jadi menghilangkan positif vibes dia. Jadi lebih banyak ke negatif. Makanya kita harus ngerti ini apa, cintakah atau candu. Ya karena faktanya banyak orang yang kalau nggak hati-hati, karena itu memang deket banget ya. Karena memang kalau orang sudah merasakan cinta, oke, I will give everything gitu. Waktu aku kasih, pikiran apalagi, kesehatan nggak masalah, nanti aku sehat terus kok karena cinta gitu kan. Udah lumayan pegel nih. Pasti. Ganti posisi dulu. Cut dulu. Oke, lanjut. Jadi perjalanan keren dari cinta ini adalah kita sudah pernah edik dengan seseorang. Pernah nggak kita edik sama Allah? Masya Allah, terus langsung. Edik sama Allah. Kalau aku pribadi sih yang ngerasain, memang aku edik banget gitu. Ediknya itu sampai I need to talk to you Allah. Aku butuh banget ngomong sama Allah. Aku kayak kalau nggak ketemu sama Allah, aku udah tahu banget ini aku lagi low banget, aku lagi rendah, aku lagi udah hampir off ya. Ini aku tahu aku sedang rindu sama Allah. Aku tahu aku sedang ngerasa banget sih butuhnya itu, ngerasa gitu. Dan ketika aku sudah bicara sama Allah, sudah connecting sama Allah, sudah merasa tersambung sama Allah, naik lagi energinya, naik lagi kekuatannya, dan aku bahagia. Dan kalau sudah bahagia levelnya, aku bahagia dan siap membahagiakan gitu. Hai kamu, mau aku kebahagiakan nggak? Karena aku sedang bahagia. Itu yang aku sebut dengan energi cinta itu di dalam hati kita. Stay here. Tidak tentang eksternal, orang lain di luar kita. Kalau di luar kita seringnya lebih bahagiain aku dong. Iya, malah minta ya Mi, bukan memberi. Yes.
Kok dia cuek ya, dulu dia mah nggak cuek, kok dia udah nggak peduli ya, jadi lapar terus, again and again, pengen lagi gitu. Dia dulu sayang kok sekarang enggak ya gitu. Jadi pelajaran apa yang terakhir ini? Memberikan cinta ya. Ya, artinya kita harus menumbuhkan cinta itu memang ada di dalam hati kita supaya kita bahagia dan siap membahagiakan sekeliling kita, bukan sebaliknya. Dia harus bahagiain aku, dia harus nemenin aku. Kalau nggak ditemenin kita kesel gitu kan. Dia harus ini dan harus itu. Aku maunya begini dan begitu. Padahal orang kan ya pasti punya apa ya? Ya punya kehidupannya sendiri. Meskipun kita punya komitmen dengan seseorang itu, tapi tetap orang itu punya ya punya kehidupan sendiri gitu. So, jadi insya Allah lah semoga teman-teman yang merasakan cinta, Bismillah ya, alhamdulillah, oh ini yang disebut cinta gitu. Ya, yang aku sering bilang bahwa cinta itu nggak pernah dosa, cinta itu nggak pernah salah gitu. Akan salah ketika kita mengekspresikan dengan tanpa ilmu itu loh. Yang penting kan ekspresinya. Ekspresi kita apa nih? Ekspresi caper kah? Ekspresi minta-minta terus kah? Minta disayang, minta diperhatiin, atau ekspresi nuntut kah gitu. Karena ya dalam relationship itu tadi yang aku bilang, seringkali terjadi kayak manipulasi, intervensi. Bahkan pokoknya kalau kamu nggak nurutin aku akan oke. Aku akan bahkan mungkin bunuh diri lah. Aku akan melakukan hal-hal yang ini kan invasi. Ya maksudnya kemerdekaan seseorang jadi terhambat gitu. Pokoknya kalau kamu keluar dari sini, aku akan gitu. Padahal sebenarnya ya salah satu tujuan relationship, mungkin awal-awal kita menganggap bahwa relationship itu saling terikat, saling terikat gitu. Padahal ujung-ujungnya ketika kamu memiliki relationship itu justru gimana ya? Bikin setiap people-nya itu free, feel free. You are free. Asal itu tadi, bukan asal kamu bahagia, asal kamu bertanggung jawab gitu. Sama dengan hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan anak. Misalnya ke anak itu, oke, misalnya kamu, tapi semua keputusan kamu you are free, tapi harus pakai tanggung jawab. Oke, Umi mau main, boleh. Tapi setelah main tanggung jawabnya apa? Beresin gitu. Ini kalau anak ya, kalau misalnya ini ya udah intinya sih seperti itu. Banyak justru nggak harus yang gimana ya, yang terikat, yang nempel, yang ketika kita membiarkan couple kita free, itulah relationship yang sehat. Iya. Saling mengisi ya, Mi. Support. Harus support. Dan supportnya pun juga itu tadi memang sedikit, belum ada batasan sejauh mana kita support. Kita ini sedang support kah atau sedang intervensi atau apalagi invasi gitu. Ya, jadi gimana? Kata pepatah, Mi, seorang kalau ruang rindu juga harus ada jaraknya gitu loh, Mi. Karena biar ada biar sama kita juga harus sebenarnya barang itu bukan selalu harus bersama gitu. Kadang-kadang kita harus butuh jarak biar cinta kita tuh bisa bergerak gitu, Mi. Bisa mau saling menemukan biar kangen, biar ada rasa kangen gitu ya, Mi. Jadi kita akan bertemu di ruang rindu insyaallah. Ya Allah. belum rindu. Biarkan kita hanya bertemu di ruang rindu dan kita punya imajinasi yang lebih indah dari sebuah pertemuan gitu loh. Kalau pertemuan kadang-kadang
ya gitu doang gitu kan. Tapi kalau imajinasi, ya ini bukan imajinasi maksiat ya. Artinya kita sedang punya harapan keindahan gitu loh. Dan yang di dalamnya kita belajar porsinya juga gitu. Sebenarnya kita belajar gitu. Kita ketemu sama Allah di ruang rindu juga gitu loh, nggak harus misalnya ketemuan sama Allah physically gitu kan. Kita ini makhluk yang merindu loh. Ini perjalanan berat di dunia, perjalanan panjang, perjalanan sulit, perjalanan yang kadang-kadang kita nggak sabar. Udah Allah, aku mau ketemu aja, udah nggak usah lama-lama, udah Allah, udah cukup. I miss you so much gitu. Tapi kan belum saatnya kita ketemu sama Allah. Kita harus di situasi ketemuannya di ruang rindu. Allah, aku rindu berat gitu. Dan rindu ini aku nggak mau ngerasain rindu karena setiap tarikan nafas sesek gitu Allah. Tapi kok ini bikin indah. Aduh, Masya Allah, pasti kita ngerasain ya rindu sama Allah dan nyesek gitu, nyesek, Allah ini nyesek banget. Tapi ini jadi keindahan sih seseknya gitu. Kebahagiaannya jadi luar biasa. Ya Allah, ngomong ya, apa sih kita nih? bincang-bincang tentang cinta yang tidak pernah ada habisnya. Dari Destri ada curhatan apa, Destri? Apa ya, Ya paling ya itu tadi ya, kalau misalnya patah hati, kamu harus bisa menghadapinya dan bisa menemukan new direction, arah baru. Dan ini adalah proses Allah sedang menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan dari hati yang salah. Waduh, yes. Dari hati-hati yang salah, hati-hati. Cahaya kita padam karena ya kita meletakkan, kurang menghargai cahaya itu, meletakkan di tempat yang salah, kemudian terlalu abai. Makanya cahaya ini nggak boleh padam, kita justru harus terus menaikkan atau memperbesar cahaya hati kita. Ya kepada siapa gitu, hanya kepada sumber cahaya hati. Karena ya itu tadi, kalau misalnya kita ngerasain cinta dan itu cintanya yang kayak cinta yang bukan selain Allah, itu tuh kayak lebih identik ke gelap gitu. Banyak hal-hal yang kita nggak ngerti, nggak paham, nggak mau, nggak nyampe. Pokoknya banyak yang kita tolak, artinya banyak kegelapan. Butuh sesuatu yang terang, butuh sesuatu yang, jadi ini gimana Allah? Gitu, nanti Allah datang. Ternyata benar ya gitu, ya Allah. Aku membutuhkan cahayamu, cahaya yang engkau pakai untuk menerangi arasmu, untuk menerangi langit dan bumi, menerangi kedalaman lautan. Sedangkan hatiku ini lebih dalam dari samudra, terus makin masuk makin gelap, makin gelap, makin gelap gitu. Aku butuh penerang. Gitu teman-teman, barakallah, semoga inilah semangat lah ya, yang jatuh cinta kah, atau yang sedang patah hati kah, atau yang sudah menyelamatkan jiwanya, aku ucapkan selamat gitu ya. Ini pertolongan dari Allah. Semoga jiwa-jiwa kita ini jiwa-jiwa yang benar-benar selamat, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lalui, apapun yang kita pernah skenario ini kan tetap skenario Allah ya. Kita ikutin skenarionya Allah dan pastikan kita tetap membawa cahaya dari Allah untuk what the next. Sutradaranya kan Allah, what the next ya Allah, oke kesini gitu, sampai kamu menemukan ihdina as-siratal mustaqim. Oh, ternyata ini, thank you Allah, ini perjalanan luar biasa gitu, adventure journey ya. Apa journey teh? Perjalanan. Iya, perjalanan ya. Benar-benar perjalanan yang sangat menyenangkan. Gitu teman-teman. Jangan takut patah hati ya, Mi. Ya, mungkin ya nggak harus langsung kamu sembuh sih. Ya. Harus diapresiasi dulu ini. Patah hati butuh diapresiasi. Yes. Biar kita paham.
keren banget kamu udah patah hati gitu, kayak ucapan selamat gitu. Keren kamu sudah merasakan patah hati, tinggal bangkitnya. Dan tenang aja, kamu nggak harus segera bangkit, kamu hanya butuh duduk dulu gitu kan untuk menyembuhkan. Yang mana yang sakit say gitu kan, ini dengkul sakit, oke, kita sembuhkan ya gitu. Butuh take time, butuh waktu, butuh healer, penyembuh. Ini penyembuhnya apa aja gitu. Dan kamu harus mengucapkan terima kasih kepada diri kamu yang sudah melewati cinta, melewati patah hati, dan menyelamatkan jiwa kamu. Kamu harus banget apresiasi, kamu keren banget, hai gitu. Melihat sang diri gitu, keren banget gitu. Oh, oke, aku pernah sangat egois, setelah itu aku serahkan egoku kepada seseorang, setelah itu sekarang aku kembalikan ego itu kepada sang pemilik ego gitu. Barakallah. Gitu. Makasih, ya ampun, sore hari cuaca mendung mau bahas patah hati, pas banget. Ya udah Mi, paling segitu dulu untuk tema hari ini, curhat si Pledis hari ini. Teman-teman kayaknya mungkin suatu saat nanti kita buka dari teman-teman ya Mi, pertanyaan dari teman-teman mungkin karena mungkin udah bosan nih sama pertanyaan si Pledis yang cinta lagi tapi tidak pernah berakhir. Soalnya masih pada jomblo ya. Jadi bisa jadi teman-teman nanti komen di YouTube Umi ya Mi, di YouTube Umi misalnya mau bahas tema apa, nanti mungkin bisa kita pilih-pilih tema yang pas dan memang yang lagi booming bisa jadi. Jadi jangan lupa juga di like, subscribe dan di share IG-nya Umi Hanin Akira. Terima kasih teman-teman. Umi makasih. Makasih. Ya. Semoga semangat semuanya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.